Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kami dari kelompok 12 untuk kelas rekayasa sistem industri bersama Ibu Amalia. Pada minggu ke-6, untuk tugas minggu ke-6 ini kita akan membahas terkait supply chain management, gitu ya. Dan kami dari kelompok 12 mendapat kesempatan untuk membahas supply chain eco design di sebuah industri IT services. Oke. Dan lebih spesifik, kita akan membahas terkait supply chain optimization of residential video and broadband services. Oke, itu di bawah kita lihat, kita ada sumber jurnalnya juga di tahun 2020 yang kita ambil, itu membahas terkait examining the prospect for gigabit broadband listener from Google Fiber Telecommunication Policy volume 44. Oke, kita lanjut. Oke, sebiasa kita perkenalan dulu untuk grup membernya. Saya sendiri Maharstu Gusti Azizi. Lanjut ada kawan-kawan yang lain, ada Azelia Putri, ada Firki Abdillah Kusumandari, ada Hadi Mardianto, Indra Muhammad, Kartika Trisna Putri, dan juga ada Muhammad Yusuf Hakim. Lanjut. Oke, sebelum nanti kawan-kawan yang lain juga kita membahas spesifik tentang studi kasus yang akan kita bahas hari ini, sedikit pengantar untuk membahas terkait supply chain eco design itu sendiri ya. Pertama, kita mungkin semua sudah mengenal terkait istilah supply chain itu sendiri, gitu ya. Apalagi kawan-kawan yang mungkin bekerja atau seharinya berada di sebuah perusahaan manufaktur maupun jasa juga, supply chain itu adalah bagian yang penting juga dalam sebuah rangkaian proses dalam sebuah perusahaan. Dari sini kita bisa lihat ada dua kata kunci sebenarnya yang bisa menunjukkan atau merepresentasikan apa itu supply chain. Itu ada sequence, juga ada production and delivering, gitu ya. Kalau kita bisa baca di slide itu artinya itu sebuah urutan dari rangkaian proses dalam sebuah organisasi, yaitu perusahaan gitu ya, tentunya yang melibatkan ada fasilitas, ada fungsi, ada kegiatan-kegiatan di dalamnya untuk terlibat sama-sama dalam dua kegiatannya itu ada production dan juga delivering. Artinya memproduksi sesuatu, membuat sesuatu, lalu kita mengirimkannya kepada customer. Apa yang dikirimkan itu bisa berupa produk maupun layanan jasa ataupun service yang kita berikan kepada customer kita. Kurang lebih seperti itu. Juga untuk membahas mungkin sedikit yang telah disinggung di pertemuan sebelumnya, itu juga supply chain kita membahas secara komprehensif terkait proses panjang dari produk atau jasa itu yang sampai akhirnya berada di tangan customer. Kita mengenal ada istilah upstream dan juga downstream. Upstream itu juga kita bisa sebut sebagai kumpulan perusahaan maupun organisasi yang intinya memasok atau memberikan resources kepada kita untuk diolah atau diproduksi gitu ya. Lalu nanti akhirnya dikirim. Nah, downstream adalah juga kumpulan organisasi atau perusahaan yang nantinya mengirimkan atau mendistribusikan produk atau layanan yang kita hasilkan kepada customer kita gitu ya, kepada pelanggan kita. Nah, jadi itu semua masuk dalam ranah atau ruang lingkup dari supply chain. Lalu kita masuk apa sebenarnya yang menjadi pattern dari supply chain network design gitu ya. Kalau saya mengambil atau mengutip dari sebuah perusahaan konsultan supply chain yaitu Thomson International, dia bilang bahwasanya tujuan utama dari si supply chain network ini adalah untuk menilai kebijakan dari perusahaan dan juga program-program kerja dari sebuah perusahaan apakah sudah memenuhi target dan sesuai tracknya untuk mencapai tujuan strategis secara jangka panjang gitu. Otomatis kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa nilai atau kita bisa simpulkan salah satu poin-poin utama dalam supply chain network design itu adalah sebuah proses gitu ya yang berkaitan dalam penentuan infrastruktur logistik gitu ya untuk memberikan solusi strategis yang paling efektif
yang ada hubungannya kaitannya dengan biaya dan atau layanan yang kita berikan. Oke, di situ bisa dilihat juga, itu kita lihat dari Georgia Tech Supply Chain and Logistics Institute. Nah, untuk jumlah dari plan yang pihak-pihak yang berkaitan, jumlah produksi atau layanan yang diberikan, jenis-jenisnya, lokasi dari gudang kita dan juga plan kita itu juga salah satu yang bisa kita pertimbangkan dalam menentukan sebuah supply chain maupun design, gitu ya. Misalnya ada sedikit tambahan juga, itu ada utama dalam penentuan strategic design dalam sebuah supply chain network design. Ini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh David Simchi-Levy, Philip Kaminsky, dan juga Edith Simchi terkait tentang managing the supply chain. Gitu ya, ada beberapa kata kunci atau kunci-kunci dalam penentuan sebuah supply chain network design. Ini tambahan lagi aja. Itu yang pertama adalah penentuan jumlah fasilitas dari plan kita dan juga gudang. Lalu ada penentuan lokasi, gitu ya. Lalu ada penentuan ukuran dari setiap fasilitas. Juga dilanjutkan ada mengalokasikan ruang untuk produk, lalu menentukan jumlah produksi serta menentukan persyaratan dari semua resources yang kita. Nah, kurang lebih itu yang akan kita bahas, yang nanti kawan-kawan juga akan bahas di selanjutnya terkait tentang Google Fiber yang tadi disinggung di awal. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Kemudian setelah sebelumnya tadi telah dijelaskan ya definisi mengenai rantai pasok atau sendiri dan juga desain. Sekarang mari kita lihat apa saja sih sebenarnya hal-hal yang penting dalam supply chain atau rantai pasok itu. Nah, pertama di sini adalah rantai pasok itu harus melingkupi seluruh kegiatan proses dari supply sebuah barang maupun layanan. Nah, yang kedua, organisasi atau terhubung dengan rantai pasok selama mereka memang memiliki produksi maupun delivery yang akhirnya kepada pelanggan. Dan kemudian yang ketiga, dalam rantai pasok itu harus memiliki hubungan keterkaitan antara supplier dengan customer. Yang keempat, rantai pasok ini harus memiliki intermediary seperti gudang dan juga retailer. Dan yang kelima, produk maupun service yang selalu bergerak dari supplier ke pelanggan. Sedangkan desain, permintaan atau demand dan juga finansial mengalir dari pelanggan ke supplier. Kurang lebih flow-nya digambarkan dalam ilustrasi berikut ini. Nah, kemudian sesuai dengan paper yang kita ambil, kita akan membahas dengan hal yang terjadi di Google Fiber. Di sini kita akan membahas mengenai optimasi yang dilakukan oleh Google terhadap rantai pasok layanan dalam hal internet broadband dan juga TV kabel. Jadi pertama, apa sih sebenarnya Google Fiber itu? Jadi Google Fiber ini merupakan anak usaha dari Google. Dia menyediakan layanan internet berbasis kabel serat optik atau biasa juga dikenal dengan fiber optik. Seperti kalau di Indonesia itu contohnya adalah IndiHome. Di sini Google Fiber sendiri mulai beroperasi pada tahun 2010. Pada saat itu layanan internet dan juga TV yang berbasis internet memang merupakan sesuatu yang hal yang baru jika kita ingin mengaplikasikan teknologi kabel serat optik ini sendiri. Sedangkan pada saat itu pemain lama ataupun petahana atau incumbent dalam industri tersebut sudah memiliki infrastruktur jaringan kabel yang merupakan jenis twisted copper pair. Pada saat itu sendiri sebenarnya jika dibandingkan dengan teknologi fiber optik, pada saat itu twisted copper pair itu kalau dibandingkan dengan fiber optik itu memang bisa dibilang koneksi yang kecepatannya lebih lambat gitu. Cuman pada tahun 2010 itu sendiri memang fiber optik ini memang belum begitu populer gitu. Kemudian jika kita bandingkan dengan Indonesia, bisa dianalogikan teknologi yang masih menggunakan twisted copper pair itu
misalnya seperti dengan Telkom, di mana pada saat itu kita harus mencolokkan kabel gitu ke komputer kita untuk bisa mengakses internet. Kemudian di Indonesia mulai muncul seperti First Media dan My Republic dan berbagai jenis perusahaan sejenis lainnya yang mulai menawarkan jaringan internet dengan menggunakan fiber optik. Nah, jika diilustrasikan dengan keadaan tadi, ini mirip dengan masuknya Google Fiber ke layanan jaringan internet dengan menggunakan fiber optik tersebut, di mana pada saat itu di kompetitornya Google Fiber dalam layanan internet itu sudah ada beberapa perusahaan yang sudah cukup populer gitu. Oke, terima kasih kepada Mas Restu untuk penjelasan definisi dan desain, dan Mbak Tika juga yang telah membawa pengaruhi supply chain dalam kasus ini. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari permasalahan dan pembahasan jurnal kali ini dengan topik IT services. Jadi, yang sedang dihadapi oleh Google Fiber, ada 3 permasalahan utama. Yang pertama adalah kita tahu bahwa kabel optik membutuhkan investasi yang cukup besar untuk membangun jaringan kabel atau wireline. Permasalahan adalah jaringan wireline tersebut yang diperlukan juga cukup luas untuk pengembangannya dari infra, sehingga diperlukan jumlah pembelanjaan modal yang cukup besar dalam pengaplikasiannya. Yang poin kedua adalah kita juga tahu bahwa serat optik ini dimanfaatkan terutama untuk komunikasi. Apakah Anda tahu contoh simpelnya? Ya seperti kita berkirim pesan melalui WhatsApp atau Messenger dan sebagainya, dalam hitungan detik sudah masuk ke penerima, bukan? Nah, salah satu contohnya seperti itu. Makanya muncul dengan teknologi nirkabel ini. Teknologi wireless juga semakin canggih, di mana kecepatan layanan data semakin meningkat. Penyedia layanan pun juga perlu membangun base transceiver station, misalnya dalam kasus ini ada 4G atau 5G, tidak perlu mengulur kabel panjang, meskipun secara kualitas dan kecepatan akses tentu jaringan kabel lebih unggul. Kemudian problem ketiganya adalah, atas dasar hal tersebut, banyak perusahaan yang meragukan viabilitas dan bisnis jaringan serat optik ini, bagi pendatang baru terutama, dan bahkan bagi mereka yang dari Swiss Cooper pair menjadi serat optik ini. Karena kita tahu sendiri bahwa jaringan optik memang berbasis cahaya dan sangat beda dengan generasi sebelumnya yang lebih mempertahankan aliran elektron, sehingga ketika Google Fiber tersebut mau mengaplikasikan rancangan terbarunya, otomatis mereka harus mengganti semua sistem yang lama kepada sistem yang baru, dan juga meningkatkan jaringannya dari fiber to home ke jaringan yang lebih baru lagi. Otomatis mereka memerlukan ekspansi biaya yang lebih besar lagi. Next. Ya, oke. Jadi berikut adalah perbandingan ya antara perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan serat optik ya. Jadi di sini ada 3 perusahaan besar yang menyediakan layanan serat optik, yaitu ada Google Fiber, kemudian ada Greenlight, dan juga ada AT&T. Jadi ini adalah perbandingan antara perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat yang menyediakan fiber optik. Jadi seperti yang kita tahu, Google Fiber ini merupakan pemain baru ya, yang baru beroperasi di tahun 2010. Dan juga Greenlight juga merupakan sama, dia adalah pemain baru di dunia layanan serat optik, dan dia baru beroperasi di tahun 2012. Sedangkan kompetitornya ada AT&T Gigapower ya, jadi merupakan pemain lama atau incumbent, di mana AT&T melakukan upgrade terhadap jaringan Swiss Copper pair mereka ke jaringan fiber di bawah anak perusahaan AT&T UVerse ya. Jadi sama seperti yang dilakukan Telkom dan anak perusahaannya IndiHome ya. Oke, jadi di gambar terlihat bahwasanya Google Fiber ini dan Greenlight merupakan sesama pemain baru ya. Namun Google Fiber dapat menyediakan layanan dan harga yang lebih kompetitif ya, lebih murah. Jadi di gambar
terlihat bahwasanya Google Fiber menyediakan layanan internet 1000 Mbps dengan biaya hanya $70 per bulan tanpa biaya peralatan dan instalasi ya. Sedangkan kompetitornya Greenlight menyediakan layanan internet 1000 Mbps namun berbiaya $100 per bulannya. Jadi lebih mahal daripada Google Fiber dan juga mereka menagih biaya instalasi sebesar $100. Ya tadi kalau Google Fiber dia menggratiskan biaya instalasi, namun untuk Greenlight mereka meminta untuk pelanggannya untuk membayar biaya instalasi. Sedangkan AT&T sendiri adalah sebagai perusahaan raksasa, mereka melihat kompetitornya memiliki harga yang murah, sehingga mereka menurunkan harga mereka, ya, dari 50% harga mereka yang semulanya menjadi $149 per bulan menjadi $70 per bulan, hanya untuk bersaing dengan Google Fiber. Ya, jadi apa sebenarnya terjadi? Apa strategi yang dilakukan oleh Google Fiber sehingga memiliki harga yang sangat kompetitif? Oke, next. Oke, jadi menurut David Reed, jadi ada 4 faktor ya, ada 4 hal yang Google Fiber lakukan untuk dalam persaingan bisnis ini ya. Jadi yang pertama adalah Google Fiber ini membuat agregasi permintaan ya, di mana Google menerapkan sistem build to demand ya. Jadi Google itu tidak serta-merta membangun infrastruktur kabel serta membuat infrastruktur dulu ya di penjuru kota ya. Namun menunggu ada permintaan dulu ya dari beberapa pelanggan dalam suatu wilayah, baru setelah itu mereka akan membangun infrastruktur, ya. Kemudian strategi kedua adalah Google bekerja sama dengan pemerintah kota setempat demi memudahkan perizinan dan memetakan pelanggan lebih akurat. Sedangkan yang ketiga, Google melakukan supply chain optimization. Ya, jadi melakukan optimasi dalam supply chain layanan mereka. Dan tentunya kan reduce deployment cost. Ya. Mereka melakukan inovasi dalam membangun jaringan kabel mereka dan tentunya untuk melakukan biaya investasi. Dan ini merupakan sebuah improvement dalam hal supply chain. Ya. Jadi dalam pembahasan ini kita akan fokus dalam hal apa yang dilakukan Google untuk mengoptimasi rantai pasok mereka atau supply chain mereka. Next. Oke, secara tradisional, seperti kita lihat di bagian berikut, rantai pasok layanan internet dipasok oleh jaringan Tier 1, dan penyedia layanan harus membayar data transit untuk ada salah satu atau beberapa dari 17 Tier 1. TV kabel dan video dipasok langsung oleh broadcaster, dan penyedia layanan membayar program video dari broadcaster agar dapat menyajikan tayangan TV kabel. Selanjutnya, perangkat infrastruktur jaringan baik hardware maupun softwarenya disuplai oleh vendor maupun sisi infrastruktur penyedia layanan. Dan yang terakhir, ini uniknya di dalam rantai pasok layanan internet, financial stream bergerak dari 2 arah. Yang pertama dari arah pelanggan, dan yang kedua dari arah advertiser, yang notabene-nya juga merupakan supplier konten iklan kepada pelanggan. Oke, next. Ini untuk lebih dapat mencerna, sebagai contohnya di negara Indonesia, kita memiliki IndiHome sebagai penyedia layanan internet atau ISP, Internet Service Provider, yang secara equipment di sisi pelanggan terdapat Huawei atau Fiber Home sebagai supplier modemnya.
Dan dalam infrastruktur jaringan juga misalnya terdapat Ericsson, juga Fiber Home, dan lainnya. Dari sisi TV kabel, kita bisa melihat CNN dan juga channel-channel lainnya. Dari Tier 1 Network, terdapat 6 perusahaan penyuplai data kepada PT Telkom Indonesia, yaitu Level 3, Cogen, Telia Carrier, NTT Amerika, Telkom Italia Sparkle, dan Tata Communication, yang menyuplai akses ke internet, yang kemudian terhubung dengan broadband application yang merupakan supplier dari web content. Dan yang terakhir, ada advertiser yang menyuplai konten iklan kepada pelanggan dan financial stream kepada penyedia layanan internet, penyedia web tayangan konten, dan penyedia tayangan video. Oke, next. Baiklah, untuk supply chain yang baru yang dilakukan oleh Google pada kasus ini adalah mereka menghilangkan Tier 1 backbone dan menghilangkan equipment yang digunakan yang berasal dari vendor. Karena dapat dilihat pada diagram yang baru, Tier 1 backbone mereka menggunakan yang namanya Google Content Distribution Network atau CDN, yang merupakan milik dari Google itu sendiri. Dan service provider mereka yaitu Google berada di tengah, dan mereka juga menggantikan vendor yang menyuplai equipment untuk mereka dan membuat Google OEM atau sesuatu yang dibuat dari Google langsung. Jadi mereka dapat menyerap efisiensi sebesar 20-50% dari biaya untuk biaya pembuatan equipment dan softwarenya. Lalu dapat membuat penghematan pada biaya transit karena mereka menghilangkan Tier 1 backbone-nya, lalu vertical integration dari consumer data, dan meningkatkan secara langsung service quality mereka karena mereka menggunakan banyak barang yang memang mereka provide sendiri tanpa melibatkan banyak tangan pada supply chain mereka. Next. Oke, di slide selanjutnya, menurut David Reed, penulis paper ini, penyederhanaan supply chain yang dilakukan oleh Google tidak bisa dilakukan tanpa modernisasi di bidang teknologi jaringan. Modernisasi di bidang teknologi jaringan membuat penyedia layanan dapat mendesain dan membuat peralatan mereka sendiri. Kemudian, dengan adanya modernisasi teknologi juga dapat mengembangkan software-software yang open source. Kemudian, implementasi CDN pun tidak lepas dari dukungan perkembangan teknologi. Nah, CDN ini pertama kali diterapkan agar bagaimana YouTube dapat diakses dengan cepat di segala penjuru dunia. Namun pada akhirnya, dapat difungsikan untuk menggantikan jaringan Tier 1 dengan adanya perkembangan teknologi. Next. Nah, pada akhirnya setelah kita menganalisa terhadap studi kasus tentang Google Fiber ini, ada hal yang dapat kita pelajari atau lesson learned dari studi kasus ini, yaitu adalah bagaimana perkembangan teknologi dapat turut merampingkan supply chain dalam industri IT services. Dalam kasus ini, pemotongan supply chain terjadi pada bagian equipment dengan adanya in-house design dan juga manufaktur dari hardware maupun software, serta pemotongan supply data jaringan Tier 1 karena adanya perkembangan teknologi CDN. Next. Pada slide ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menganalisa studi kasus Google Fiber ini. Baik, sampai di sini untuk presentasi dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.